Pemirsa, perempuan yang satu ini adalah salah satu dari 3 co-founder Duanyam, bisnis berbasis sosial yang memberdayakan perempuan Flores lewat kerajinan anyaman. Kita panggil Hana Keraf. Halo, selamat datang. Bawa apa ini? Halo, bawa anyaman dari jauh. Dari jauh, dari mana? Dari Flores nih? Ini ada yang dari Papua, ini ada yang dari Flores. Oh, kalau jauh-jauh beneran ya, sampai ujung Papua ya. Boleh di-share nggak itu apa aja sih produk-produknya? Yang ini kita sebutnya half moon pouch. Jadi memang ini bahannya dari daun lontar. Ini memang yang banyak banget ada di NTT pada khususnya. Kemudian yang lain misalnya kita punya, ini contohnya ada kayak eco bag. Ya, dari anyaman. Itu pasti kejual banget tuh sekarang. Ya, dan ini official merchandise-nya Gatot Kaca, film yang nanti akan launch di Agustus gitu. Base-nya tapi anyaman, ini juga dari anyaman lontar gitu di Flores. Lalu yang berikutnya penting ini itu dari kulit kayu pohon waru, ini dari Kabupaten Nabire di Papua. Gitu. Tak banyak anak muda yang peduli dengan pemberdayaan masyarakat. Tapi tidak dengan 3 perempuan ini. Azalea Ayung Ningtyas, Melia Winata, dan Hana Keraf. Pada 2015, mereka membentuk Duanyam, sebuah perusahaan berbasis sosial dengan tujuan membantu meningkatkan kesejahteraan para ibu di Nusa Tenggara Timur. Lewat Duanyam, mereka melestarikan tradisi menganyam dan membantu memasarkan produk-produk anyaman. Melalui edukasi dan supervisi ketat, kini produk Duanyam telah mampu menembus pasar ekspor. Duanyam juga telah memberdayakan 1.200 perempuan di 4 kabupaten di NTT serta di Nabire, Papua. Oke, mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa daripada dipikir kesini buat jualan anyaman doang gitu ya. Ini bisnis berbasis sosial Duanyam. Betul. Gimana cara kerjanya? Jadi memang sebagai bisnis kita tetap for profit gitu. Yang kita lakukan pada dasarnya kita mendampingi ibu-ibu untuk melakukan produksi produk anyaman yang memang bahan bakunya itu terdapat banyak di satu daerah tertentu. Seperti di NTT kita ngelihat ternyata banyak pohon lontar, lalu di Papua banyak, di Nabire khususnya banyak pohon waru gitu yang tumbuh di hutan sekeliling desa. Lalu kita juga melihat ternyata skill menganyam itu di antara perempuan secara umum di Indonesia itu sebenarnya sudah turun-temurun. Zaman dulu itu sebelum ada tas plastik, semua tuh pakai anyaman dari keranjang-keranjang dari anyaman, berbasis anyaman. Nah, kita memproduksi bersama ibu-ibu di daerah terpencil, kita berikan masukan desain, kita juga yang memanage orderan dari pasar, lalu ibu-ibu memproduksi sesuai dengan orderan dari pasar, lalu kemudian kita yang melakukan distribusi ke pasarnya. Gitu. Awal mulanya gimana bisa akhirnya kepikiran untuk memilih bisnis anyaman ini gitu? Awal mulanya sebagai bisnis kan kita juga pasti berusaha untuk menyelesaikan suatu masalah. Kita melihat ada masalah nih gitu, yang bisa di-solve dengan pendekatan dari bisnis. Masalah yang kita lihat waktu itu adalah bagaimana akses terhadap uang tunai bagi perempuan di daerah terpencil, terutama supaya dia bisa meningkatkan nutrisi diri dan anak, dan juga bisa mengakses program atau fasilitas kesehatan di daerahnya. Nah, kita melihat skill apa sih yang dimiliki oleh ibu-ibu terutama yang tidak perlu kita berikan tambahan beban kerja. Jadi memang skillnya sudah ada, tadi bahan bakunya juga sudah ada, sehingga kita melihat dengan anyaman ini kita actually bisa membantu memberikan tambahan uang tunai dari level desanya langsung. Lalu kemudian kita juga berusaha untuk mendampingi supaya ibu-ibu ini bisa memanage keuangannya, misalnya dibantu ke arah menabung. Kita juga memberikan motivasi untuk anak-anaknya itu hasil dari menganyamnya bisa diarahkan untuk pendidikan anak, dan yang paling penting dari semuanya sebenarnya adalah memperbaiki nutrisi, pola asupan. Waduh, jadi panjang ya, nggak cuma sekedar membantu mereka menjual anyaman-anyaman aja, tapi justru sampai ada training-training financialnya juga gitu ya? Betul. Sampai nutrisi juga? Betul. Oh, oke. Lalu awal-awalnya Hana gimana mengajak ibu-ibu ini untuk ikut serta dalam bisnis Duanyam ini? Pada awalnya kebanyakan sih diketawain pas awal-awal, soalnya dibilang ngapain gitu ngerjain bisnis yang skillnya, budaya ini tuh sudah hampir punah,
sudah tidak ada. Sekarang orang-orang anak-anak muda terutama di daerah kalau melihat anyaman itu melihatnya sebagai oh ini pekerjaannya mama saya atau nenek saya malah. Jadi pas kita datang lalu mengajak mereka untuk menganyam, yang pertama adalah hampir sulit menemukan penganyam yang usia muda, usia 20-an. Jadi pasti harus dengan yang sudah cukup lanjut usia. Nah, tetapi untungnya yang lanjut usia ini percaya gitu pada kami. Mereka percaya bahwa oh anyaman ini pasarnya ada loh gitu. Dan kita terus berusaha membuktikan memang ada pembelinya. Nah, konsistensi kita di awal selama hampir 2 tahun riset, mencari pasar, menemukan produk yang paling tepat yang fit community, fit market, itu yang kemudian menjadi senjata kami untuk terus berkembang gitu, trust dari komunitasnya. Sebenarnya kalau dihargai sangat, tetapi kalau di value dalam uang mungkin tidak terlalu. Artinya di value lebih ke arah arti budaya, makna budayanya. Contohnya ada keranjang-keranjang, tidak bawa. Ada keranjang-keranjang yang dalam adat pernikahan, misalnya di Flores, itu untuk menaruh sirih pinang dari keluarga laki-laki misalnya ke keluarga perempuan. Lalu kemudian ketika ada acara adat, pasti bagian dari keranjang-keranjang anyaman ini memiliki peran untuk di dalam acara adat tersebut. Gitu. Jadi nilai budaya itu sangat tinggi. Bahkan termasuk motif-motifnya ini kalau bisa dilihat, sebenarnya motifnya ini tuh memiliki makna, memiliki arti juga gitu, arti-arti budaya tersendiri. Oh ya? Contohnya gimana tuh? Misalnya ada yang miring-miring ke merek Rara gitu dalam bahasa lokal, itu artinya barisan semut-semut. Jadi ini bersatu gitu. Jadi semua tuh sama seperti tenun dan batik, memiliki filosofi adat tersendiri. Nah, adatnya sebenarnya seperti ini, yang memang normal kita temukan di masyarakat. Nah, yang duanya melakukan adalah gimana supaya bisa lebih pop out nih misalnya si motifnya. Kita bilang coba dong motifnya aja yang diwarnai, jadi dari jauh lebih kelihatan. Jadi lebih dikreasikan gitu ya. Tetapi bentuk asli yang memang tradisionalnya tetap dipertahankan. Tetap dijaga gitu ya. Oke. Nah, sejauh ini jadi untuk produksi produk-produk seperti ini dijualnya hanya di Duanyam atau dijual kemana lagi nih? Untuk akses pemasaran sih saat ini masih memang lewat Duanyam. Kita bantu itu hampir 90% dari akses pasar kita adalah B2B, wholesale dalam arti kita jual misalnya ke hotel untuk procurement, misalnya di spa-nya mereka dengan basketsnya, di kamarnya sendiri bisa ada beach bag, ada sendal hotel, amenities yang memang ada recurring order. Sehingga memastikan bahwa ibu-ibu ini bisa terus berproduksi. Continuous gitu ya. Lalu di Jakarta sendiri juga sebenarnya yang paling cukup besar itu adalah corporate gift. Misalnya ada kementerian tertentu mau melakukan seminar, mereka biasa ada gift souvenir. Yes, goodie bag-nya. Nah, goodie bag-nya ini kita coba arahkan misalnya tematik. Tahun lalu Indonesian Development Forum contohnya tahun 2019 temanya adalah tentang NTT, sehingga yang diangkat adalah jadi goodie bag-nya itu dari anyaman dan ada kombinasi dengan tenun dari NTT juga gitu. Jadi kita mencoba untuk sangat kreatif dan inovatif menemukan pasar sih gitu bagi ibu-ibu. Oke, ya kita break dulu. Pemirsa, Kreatif Money akan segera kembali setelah jeda berikut ini.